Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Nisa Nurul dalam program Beja Antara. Wapres Republik Indonesia ke-6 Yusuf Kala mengenang sosok mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1993-1998 Sarwono Kusuma Atmaja yang wafat pada Jumat 26 Mei lalu. Berbagai kiprah Sarwono mulai dari mahasiswa hingga masa ia menjabat menjadi catatan prestasi yang layak dikenang. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala tampak hadir melayat saat jenazah mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusuma Atmaja disemayamkan di Gedung Manggalawana Bakti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Minggu 28 Mei. Yusuf Kala mengenang Sarwono sebagai sosok pemikir, seorang aktivis dan figur yang profesional sebagai pejabat negara. Pertama dia sangat memprioritaskan dan menghargai masalah-masalah lingkungan. Beliau termasuk yang pelopor tentang Adipura contohnya seperti itu. Sangat besar seperti untuk memperlihatkan bagaimana negeri ini itu harus dibawa ke suatu situasi lingkungan yang bersih. Itu legasinya yang sangat penting. Serupa seperti JK, Sarwono juga dikenal sebagai politisi senior Partai Berlambang Beringin, di mana Sarwono pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan 730.000 dosis vaksin Pentavalent pada tahap pertama ke Nigeria di kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan vaksin Pentavalent untuk Nigeria sebagai bentuk solidaritas persahabatan antar dua negara. Vaksin dikirim dalam 2 tahap, di mana tahap pertama berjumlah 730.000 dosis dikirim dari kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang pada Minggu 28 Mei. Tahap kedua berjumlah 850.000 dosis akan dikirim dalam waktu dekat. Pengiriman pertama dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Utama Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional LDKPI Tormar Bulang Lumban Tobing, serta Duta Besar Nigeria untuk Indonesia Usman Ariogah. Pemberian hibah berupa vaksin Pentavalent untuk mengurangi risiko beragam penyakit seperti difteri, polio, hepatitis B, dan tetanus diyakini akan dapat membantu pertumbuhan dan kesehatan banyak anak-anak di Nigeria. Pengiriman vaksin ini diharapkan akan dapat membantu vaksinasi lebih dari 500.000 bayi di Nigeria. Dan Indonesia juga akan mengirim vaksin ke beberapa negara Afrika lainnya. The vaccine support from Indonesia to Nigeria is the first step for us to many other programs within LDKPI, especially with the allocated fund from the budget as much as 8 trillion rupiah. Sementara itu, Usman Ariogah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Indonesia atas dukungan dan persahabatan erat yang terjalin antar kedua negara. So this, I do not see it as anything different, but it's part of the Indonesian spirit of friendship, of humanity, and Nigeria has also reciprocated in good faith. Selain memberikan dukungan vaksinasi kepada Nigeria, pemerintah Indonesia juga akan memberikan vaksin Pentavalent kepada pemerintah Zimbabwe, serta vaksin tetanus difteri kepada pemerintah Kenya pada tahun ini. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan.
Kabid Humas Polda Papua menyelidiki sebuah video yang memperlihatkan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mertens, memberikan keterangan kelompok kriminal bersenjata mengancam akan menembak pria berkebangsaan Selandia Baru tersebut jika dalam 2 bulan tidak ada dialog tentang Papua Merdeka. Kalau sudah 2 bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua, mereka akan tembak saya. Sebuah video beredar di media sosial menampilkan sosok Kapten Philip Mark Mertens yang sedang duduk dikawal belasan anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang tengah merekam pesan video. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo pada Minggu 28 Mei mengatakan, kepolisian masih berupaya mencari informasi tambahan terkait video tersebut. Papua membenarkan adanya video yang berisi ancaman dari kelompok KKB terhadap pilot Susi Air. Saat ini Polda Papua bersama dengan Operasi Damai Karten tengah menyelidiki terkait video yang viral beredar tersebut. Masih tetap mengedepankan negosiasi. Polda Papua juga berupaya bernegosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air dengan dibantu pihak tokoh agama, uskup, Pemda setempat, dan Komnas HAM. Aparat gabungan TNI Polri juga masih melakukan operasi penegakan hukum dan mencari Kapten Philip di wilayah pegunungan Papua. Tim kantor berita Antara mewartakan. Gubernur Bali Iwayan Koster meminta masyarakat Bali melaporkan wisatawan yang melanggar aturan pemerintah maupun adat ke pihak yang berwenang sebelum disiarkan di media sosial. Pulau Dewata menjadi destinasi pelancong dari berbagai negara untuk berwisata. Sebagai daerah dengan iklim tropis, Bali menjadi tujuan turis yang ingin menikmati suasana alam. Tak hanya itu, keramahan masyarakat serta keunikan budaya dan adat istiadat Pulau Seribu Pura ini telah menjadi daya tarik yang tersohor sampai ke seluruh negeri. Namun, selepas masa pandemi COVID-19, sejumlah wisatawan mancanegara berulah di tanah para dewa ini. Mulai dari cara berkendara dan berlalu lintas yang tidak tertib, melanggar aturan visa dan waktu tinggal, bertransaksi menggunakan kripto sebagai alat pembayaran yang tak resmi, hingga berperilaku tak sopan saat berkunjung ke tempat suci masyarakat Bali. Aksi-aksi turis tersebut semakin membuat gerah masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan tidak pandang bulu dalam menindak para turis nakal tersebut. Hal ini diungkapkan Koster dalam konferensi pers pada Minggu 28 Mei di Denpasar, Bali. Setiap perilaku wisatawan mancanegara yang melanggar ketentuan sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus ditindak tegas dengan proses hukum, bahkan proses hukum pidana. Dalam kegiatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak turis yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan kripto baik di hotel, restoran, maupun destinasi lainnya. Para wisatawan di Bali diimbau untuk menggunakan tempat penukaran valuta asing atau money changer resmi yang berizin Bank Indonesia. Itu dan kita sediakan ada 138 kupah atau money changer di seluruh Bali. Ada 500-an cabang di Bali yang punya izin dari Bank Indonesia. Jadi kita juga ingin agar mereka juga bisa menukarkan uang rupiah dengan aman dengan menggunakan kupah-kupah yang berizin. Dan uang rupiah kita terus siapkan di situ. Melengkapi imbauan tersebut juga diingatkan sanksi pidana bagi penggunaan kripto atau mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran.
yaitu kurungan 1 tahun penjara atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Adanya ketentuan ini diyakini tidak akan membawa pengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus bertambah seiring menipisnya kasus COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra meminta masyarakat melapor ke kepolisian setempat bila menemukan aksi turis mancanegara yang menyimpang. Kapolda juga mewanti-wanti masyarakat yang memviralkan informasi maupun video yang menunjukkan perilaku menyimpang wisatawan ke media sosial dapat terjerat Undang-Undang ITE. Peran serta masyarakat dan juga perilaku memviralkan itu juga karena ada undang-undang ITE ya, itu juga akan kita proses. Jadi tidak sembarangan juga. Jadi peran serta masyarakat untuk melaporkan atau bertindak untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wisatawan ini, bukan untuk diliput kemudian diviralkan. Nah ini akan kita proses nantinya kalau seperti itu, kalau memang memenuhi unsur pelanggaran dari undang-undang ITE. Sandiaga Uno mengatakan akan mengumumkan partai barunya pada bulan Juni dan Juli. Pihaknya pun intens berkomunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga mengatakan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS jelang kontestasi politik Pilpres tahun depan. Teman-teman semua memetakan dari segi survei-survei. Sandiaga Uno mengatakan akan mengumumkan partai barunya pada bulan Juni atau Juli setelah memutuskan hengkang dari Partai Gerindra pada April lalu. Ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu 27 Mei, Sandiaga mengaku sudah cocok dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dia juga telah beberapa kali bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono, membahas beberapa isu termasuk percepatan pembangunan. Baru saja bertemu dengan Bapak PLT Ketum dan ada kesamaan pemikiran. Kita meyakini bahwa arah pembangunan sudah ada di dalam arah yang tepat dan kita justru mendorong percepatan pembangunan. Dalam kesempatan yang sama, pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengaku telah melakukan pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera, PKS yang mengusungnya sebagai Wakil Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Kedepannya Sandiaga akan merangkul PKS untuk mendukung percepatan pembangunan. Dari Jakarta, Priska Triverna, Suwanti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan mudah-mudahan beberapa minggu dan bulan ke depan pemikiran-pemikiran ini bisa disosialisasi. Untuk pertama kalinya Festival Olahraga Rekreasi Daerah, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Timur dihelat dan Kota Malang dipercaya sebagai tuan rumah.
Festival Olahraga Rekreasi Daerah Forda 1 yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Jawa Timur digelar di Kota Malang. Sekitar 2.200 atlet berpartisipasi dalam ajang yang mempertandingkan 109 jenis olahraga ini dan berlangsung pada 27 hingga 30 Mei 2023. Hayona Isman selaku Ketua Umum Kormi Nasional pada Sabtu malam 27 Mei mengatakan, para peserta diharapkan tetap fokus mengukir prestasi sebagai target utama, bukan pada nominal hadiah uang karena hal tersebut justru dapat merusak mental seorang atlet. Jadi kalau tadi kita cermati Mars Kormi menciptakan manusia unggul di segala bidang pembangunan. Bukan hanya olahraga, tapi di segala bidang. Karena bangsa ini, rakyat Indonesia harus unggul di segala bidang pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan, sebagai tuan rumah, pihaknya menargetkan juara umum dan berharap ajang ini memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat kota. Jangan pernah kita melihat event itu hanya satu sisi, ya. Olahraga seakan-akan buang. Justru ini kan mobilisasi masyarakat. Yang ketika ada mobilisasi masyarakat, situ terjadi beberapa hilirisasi, ya. Mesti butuh tempat tinggal, mesti butuh makan, ya, mesti butuh jajan, sehingga ada perputaran ekonomi yang ini yang saya kira nanti akan menjadi kekuatan kita semua. Festival Olahraga Rekreasi Daerah ini selain dapat membangun semangat kompetisi dan sportivitas, olahraga tradisional di tiap daerah juga bisa berkembang dan kembali populer di masyarakat. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan peraturan KPU. Materi uji PKPU disusun dengan pedoman yang telah didiskusikan dengan DPR. Komisi Pemilihan Umum menggelar uji publik terhadap rancangan peraturan KPU, PKPU di Hotel Grand Mercure Sabtu 27 Mei 2023. Adapun rancangan PKPU pertama adalah mengenai perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum. Kedua adalah rancangan PKPU tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan terakhir tentang dana kampanye pemilihan umum. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan materi uji publik terkait PKPU tersebut disusun dengan pedoman PKPU yang telah didiskusikan dengan DPR. Uji publik terkait 3 PKPU, yaitu terkait PKPU perlengkapan atau biasa kita sebut dengan PKPU logistik, kemudian PKPU kampanye dan juga PKPU dana kampanye pemilu. Yang seluruh materi ini sudah kita siapkan tentu dengan melihat PKPU lama, usulan perbaikan, dan juga hasil dari konsinyering yang sudah kita lakukan bersama pimpinan Komisi 2. Selain itu, Afifuddin juga menyampaikan terkait hasil uji publik hari ini, proses selanjutnya akan dikonsultasikan lebih lanjut dalam forum rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 2 DPR RI pada Senin 29 Mei 2023 mendatang. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yulianto Sudrajat dan juga dana kampanye, tentu ini juga Pemerintah tengah merancang upaya untuk mengintegrasikan moda transportasi umum di wilayah ibu kota menuju bandara. Hal tersebut tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga mampu menekan biaya perjalanan. Pemerintah tengah memetakan sejumlah moda transportasi umum di wilayah Jakarta seperti Damri dan kereta api bandara untuk terintegrasi secara langsung menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta serta arah sebaliknya.
Dalam konferensi pers yang digelar usai melakukan tinjauan sarana dan prasarana perkeretaapian bandara di stasiun BNI City Jakarta Minggu 28 Mei, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan keberadaan moda transportasi yang terintegrasi akan meningkatkan kapasitas, jangkauan lebih luas, bahkan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, berbagai kemudahan juga tengah dirancang, utamanya dalam memindahkan barang bawaan dari satu moda ke moda transportasi lain. Salah satunya dengan melakukan check-in di stasiun kereta, sehingga di bandara para penumpang bisa langsung menuju ruang tunggu. Begitupun layanan dan kemudahan saat penumpang meninggalkan bandara. Dan sebaliknya juga pada saat dari bandara balik ke Jakarta, mereka tidak perlu membawa barangnya, dia ke satu counter, barangnya akan dikumpulkan ke dalam suatu tempat yang tidak diangkut sendiri. Nah, kemudahan-kemudahan ini kita akan lakukan, tapi tidak terbatas di situ, kita juga berdiskusi tentang bagaimana angkutan-angkutan yang ada di Jakarta ini lebih efisien. Lebih lanjut, Budi menjelaskan Kementerian Perhubungan telah menerima masukan dari sejumlah pihak terkait integrasi moda transportasi umum menuju bandara dan sebaliknya, di mana Transjakarta nantinya akan diuji coba masuk ke wilayah bandara pada jam tertentu. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi karyawan bandara maupun pelaku perjalanan. Dari Jakarta, Cahyasari, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi Nasional Disabilitas mendorong pemerintah daerah untuk membuka kesempatan bagi anak penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus di semua fasilitas pendidikan. Tidak boleh ada penolakan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan. Pembukaan dari The Genius Learning Center. Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rikmalia meresmikan gedung The Genius Learning Center Kota Tangerang, Banten, sekaligus melihat langsung kondisi anak disleksia pada Sabtu 27 Mei 2023. Dante menilai bahwa anak penyandang disabilitas termasuk disleksia dan anak berkebutuhan khusus lainnya harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam belajar dan diterima di sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggal anak tersebut, baik di sekolah formal, negeri, maupun swasta. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kita selalu sampaikan seyogianya memperhatikan hak pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dengan membuka akses seluas-luasnya di seluruh sekolah. Bagi penyandang disabilitas nggak boleh ada penolakan. Nah, ketika sekolah misalnya merasa belum mampu untuk menangani, maka ada kewajiban sekolah untuk mencari tahu, mengembangkan diri, bagaimana agar caranya bisa menangani anak-anak dengan disabilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, juga menekankan agar seluruh sekolah di Kota Tangerang, baik SD maupun SMP, mengusung program penguatan sekolah di berbagai bidang, hingga penguatan pada program pendidikan inklusi di sekolah. Penguatan kaitan dengan brand sekolah ini juga kita akan kuatkan supaya sekolah-sekolah ini semuanya punya brand, punya unggulan masing-masing. Sebanyak SMP sebanyak 33 sekolah ditambah dengan swasta 199, terus yang kedua adalah SD kurang lebih 424, termasuk juga penguatan sekolah-sekolah inklusi. Anak berkebutuhan khusus di Kota Tangerang telah diberikan jalur khusus saat proses penerimaan peserta didik di awal tahun ajaran baru, baik pada jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Budidaya kopi Liberica di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat menjadi ladang ekonomi baru bagi masyarakat. Selain memiliki kadar kafein rendah dengan cita rasa yang konsisten, kebun kopi yang terhampar di lahan seluas 2.000 hektar di Desa Podorukun tersebut juga berfungsi untuk mengembalikan kualitas daya dukung lingkungan. Budidaya kopi Liberica di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat telah menjadi ladang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani kopi di daerah setempat. Selain memiliki kadar kafein yang sangat rendah dengan cita rasa konsisten, kebun kopi rakyat yang terhampar di lahan dataran rendah seluas 12.000 hektar di Desa Podorukun ini juga berfungsi untuk mengembalikan kualitas daya dukung lingkungan. Saya berharap para petani mau budidaya kopi Liberica ini. Kopi Liberica ini mempunyai kandungan kafein yang sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil panen kopi Liberica Kayong Utara merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan 13 kabupaten lainnya. Dalam kurun waktu 1 tahun bisa mencapai 943 kg per hektar dengan nilai jual Rp75.000 per kilogram. Liberica salah satu solusi untuk bagi petani Kalimantan Barat untuk bisa menambah pendapatannya sebagai pendapatan alternatif dari kopi. Ini sangat tepat sekali untuk warga Kalimantan Barat bisa menanam dan juga mengembangkan kopi Liberica, khususnya yang berada di dataran yang lebih rendah. Keberadaan kopi Liberica di Kalimantan Barat menciptakan dampak positif, tercermin pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transaksi jual beli, utamanya olahan pasca panen di mana hasilnya bisa dinikmati mulai dari petani, pengepul, pedagang, hingga penikmat kopi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Pasar Leuweung di Taman Hutan Raya Juanda, Bandung. Selain membantu para pelaku UMKM memasarkan produk kuliner, Pasar Leuweung juga mengajak masyarakat untuk mencintai alam. Ketua Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratia, meninjau Pasar Leuweung di Taman Hutan Raya atau Tahura, Bandung pada Minggu 28 Mei. Pasar yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Tahura, Insinyur Haji Juanda ini menjajakan aneka kuliner termasuk minuman kopi dan teh. Sehingga pengunjung Tahura yang datang dapat menikmati alam dan melihat peninggalan zaman kolonial Belanda dan Jepang tanpa kesulitan membeli makanan. Ketua Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratia menuturkan, Pasar Leuweung ini hadir setiap 2 pekan sekali, sejak 8 bulan lalu. Tidak hanya di Tahura, Bandung, Pasar Leuweung juga hadir di Kiara Payung, Sumedang, Garut, dan daerah lainnya. Menurut Atalia, konsep Pasar Leuweung ini akan meningkatkan ekonomi dari sisi UMKM sekaligus pariwisata di Tahura. Saya juga tadi melihat ada para petani milenial begitu ya, yang mereka kemudian menghasilkan produk-produknya yang unggul, yang kemudian mereka pasarkan juga di sini. Termasuk juga ada teman-teman dari perkumpulan kopi dan teh begitu ya, yang juga karena kita ini Jawa Barat itu kaya sekali dengan teh dan kopi, maka ini juga momen yang penting bagi mereka untuk mempromosikan. Untuk memudahkan masyarakat masuk ke Tahura, pemerintah provinsi juga meluncurkan aplikasi e-ticketing melalui Super App Sapa Warga, sehingga pemesanan tiket masuk bisa dilakukan secara daring. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Tapi beda, soalnya kan next layar berubah kan ya. Kalau ini peng. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi sepatu lokal di Solo Car Free Day. Masyarakat pun antusias untuk mendapatkan sepatu dari Gibran sehingga memadati lokasi pembagian.
Untuk meningkatkan gairah produksi sepatu di tanah air, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama salah satu jenama sepatu lokal asal Klaten, Jawa Tengah membagi-bagikan sepatu gratis di kawasan Solo Car Free Day pada hari Minggu 28 Mei. Ratusan warga tumpah ruah membanjiri lokasi pembagian sepatu ini karena untuk mendapatkannya hanya dengan syarat yang mudah, yaitu menunjukkan bukti check out atau bukti belanja apa saja yang dilakukan di berbagai marketplace atau loka pasar. Tentu saja ini menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan pembelian ataupun pembelanjaan melalui kegiatan daring. Setidaknya ada 200 pasang sepatu yang dibagikan Gibran gratis kepada warga. Terdiri dari 2 produk, yaitu jenis reguler dan jenis kolaborasi dengan Gibran. Mic-nya jangan lupa mic katut nanti memperkuat apa saja bahwa di Solo ada brand lokal yang bagus. Saya minta semua yang mundur ya. Saya mundur. Semua yang mundur. Tolong kita habis itu semua yang mundur. Jenama sepatu lokal Aero Street sudah berdiri sejak 2014 lalu. Ratusan ribu pasang sepatu berbagai jenis terjual setiap bulan melalui berbagai layanan media sosial serta penjualan di gerai-gerai sepatu. Jenama ini berkolaborasi dengan Gibran dengan mengangkat tema batik sejak tahun 2022 yang lalu. Kolaborasi ini diakui sukses karena terjadi peningkatan penjualan khususnya di kawasan Solo Raya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Balai Perikanan dan Budidaya Laut Kota Batam, Kepulauan Riau melepas 5.000 ikan Nemo di Pantai Amera Simponi Kampung Melayu sebagai upaya menjaga kelestarian biota laut. Sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga biota laut, Balai Perikanan dan Budidaya Laut BPBL Kota Batam bersama kelompok masyarakat pengawas Pokmas Was Laut Biru melepas 5.000 ikan giru di Pantai Amera Simponi Kampung Melayu pada Jumat 26 Mei. Kepala BPBL Batam Ihsan Kamil mengatakan, dari 5.000 ekor ikan yang dilepas terdiri dari 4.750 ekor ikan giru dan 250 ekor ikan kakap putih. Untuk menebar ulang benih ikan hias laut, BPBL menargetkan sekitar 10.000 ekor ikan per tahun, dengan kapasitas produksi mencapai 15.000 ekor per tahun. Pemerintah setempat dalam hal pengelolaan laut berupaya menjamin keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi. Kelestarian yang ada laut di Batam ini kan tetap terjaga, itu yang penting. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi, bahwa memang laut ini bukan warisan nenek moyang, tapi waris ini merupakan titipan anak cucu kita semua. Minat masyarakat untuk memelihara ikan hias dari laut semakin meningkat. Hal ini telah memicu penangkapan yang berlebihan sehingga ikan hias laut mulai sulit ditemukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, tim Kantor Berita Antara mewartakan. Musim Haji tahun 2023 sangat istimewa bagi Sri Suharto, seorang juru parkir di kawasan Mangkubumen, Banjarsari, Solo. Setelah mengumpulkan uang hasil parkir selama 38 tahun, akhirnya ia akan menunaikan ibadah haji. Inilah Sri Suharto yang kesehariannya menjadi seorang juru parkir di salah satu toko mode di kota Solo. Akhirnya ia dapat berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Hal ini tidak lepas dari keteguhan niatnya menabung selama 38 tahun untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Di Jalan Yosudarso inilah lelaki yang kerap disapa Mbah Harto ini sehari-hari bekerja menjadi juru parkir. Harto mengaku sejak tahun 1986 telah menyisihkan sebagian penghasilan menjadi juru parkir dan serabutan setiap harinya. Saya menabung sejak 86.
tahun 1986. Saya menyerahkan uang sama istri, hasil saya serahkan istri, kalau pulang kerja itu saya serahkan, Mak, kilo hasilnya. Ya kalau pagi parkir, setelah parkir serabutan, Mbak, bantu tetangga yang membutuhkan. Sri Soeharto mengaku konsisten adalah hal yang diperlukan ketika menabung agar mampu melewati berbagai tantangan. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki buah tangan khas tersendiri. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, oleh-oleh yang terkenal salah satunya adalah bawang goreng. Kali ini kita akan melihat produksi bawang goreng di salah satu industri kecil menengah bernama Sri Rejeki. Beginilah suasana pembuatan bawang goreng di salah satu rumah produksi oleh-oleh khas Palu, yakni Industri Kecil Menengah IKM milik Sri Astuti. Bisnis ini sudah berjalan sekitar 23 tahun. Proses produksi bawang goreng Sri Rejeki ini sebenarnya cukup sederhana, namun mereknya sudah sangat terkenal ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada yang berbeda dalam hal pembuatan bawang goreng, namun keunggulannya terletak pada jenis bawang batu asli dari Lembah Palu yang memiliki sifat kadar air rendah, sehingga terasa renyah setelah digoreng. Menurut Sri, dalam satu hari produksi bisa mencapai hingga 500 kg bawang goreng. Puluhan pekerja yang direkrut juga berasal dari warga sekitar. Pada tahun 2005 silam, Sri Astuti juga pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI untuk kategori UKM. Di bawang goreng itu saya eksisnya dari tahun 2000 karena waktu sebelumnya kan kita belum punya alat, serta tahun 2000 saya sudah bisa punya alat untuk pengeringnya bawang, karena kalau kita nggak kering, nggak bagus, kita nggak berani keluar. Jual keluar. Selain menjual bawang goreng, gerai Sri Rejeki juga menjual oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, mulai dari abon, kopi, hingga sejumlah cemilan yang memanfaatkan bahan lokal dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Baru-baru ini, gerai Sri Rejeki juga dikunjungi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga. Sri berharap dari kunjungan pemerintah pusat ini, bawang goreng Palu dapat terbantu untuk menembus pasar luar negeri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sekitar 60% masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi jamu atau obat-obatan tradisional ketimbang obat-obatan konvensional. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Ingrid Tania, karena itulah ia menyarankan agar masyarakat bisa mengkonsumsi jamu setiap hari. Berbagai macam cara dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya rajin berolahraga, menerapkan pola hidup sehat, dan mengonsumsi jamu. Jamu identik dengan ramuan tradisional yang sifatnya alami, proses pembuatan yang kuno, dan rasa akhir yang pahit. Namun seiring berkembangnya teknologi, racikan jamu kini kian modern dan rasa yang dihasilkan pun tak pahit lagi. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PDPOTJI, Dr. Ingrid Tania,
Kepada Antara di Jakarta, Sabtu 27 Mei mengatakan, sekitar 60% lebih masyarakat Indonesia masih mengonsumsi jamu atau ramuan herbal ketimbang obat-obatan konvensional atau medis. Kebanyakan dari mereka mengonsumsi jamu sebagai langkah promotif preventif atau menjaga kesehatan badan dan mencegah penyakit, serta sebagai komplementer atau pelengkap dari pengobatan medis. Sebetulnya anjuran mengkonsumsi jamu tiap hari itu sangat tepat gitu ya untuk kita memelihara kesehatan kita dan juga tercegah dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit kronik degeneratif maupun penyakit infeksi. Karena pasca pandemi COVID itu juga diperkirakan ada penyakit zoonosis ya, penyakit yang awalnya dari hewan, hanya ada di hewan kemudian bisa kena ke manusia. Ada beragam jenis jamu jika dilihat dari cara penyediaannya. Pertama, jamu segar. Ialah jamu yang diracik dengan bahan segar dan biasanya diproduksi secara rumahan dalam bentuk cair. Kedua, jamu dari tanaman obat yang dikeringkan. Biasanya jamu jenis ini diproduksi dalam bentuk serbuk atau cincangan yang kemudian bisa diseduh. Ketiga, jamu ekstrak yang umumnya dijumpai dalam bentuk kapsul, sirup, atau obat herbal tetes. Ingrid menyarankan agar masyarakat Indonesia mengonsumsi jamu setiap 1-2 kali sehari untuk memelihara kesehatan tubuh dan 3-4 kali sehari untuk mengobati penyakit. Dari Jakarta, Afra Agesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.